Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan adalah penopang terbesar perekonomian umat ini, dan itulah mengapa Rasul kita Muhammad SAW berasal dari Quraisy, dan Quraisy itu ahli dagang, Rasul kita pun ahli dagang. Begitulah nanti Nabi SAW menumbuhkan jiwa dagang di para sahabatnya, tak hanya untuk memperkaya umat ini, tetapi juga menghadirkan berbagai macam adab dan syariat tentang dunia perdagangan. Dan kita telah disuguhi dalam sejarah Islam bagaimana Nabi SAW berdagang, bagaimana para sahabat Nabi juga sebagian mereka lahir sebagai para pedagang dunia yang menjadi teladan bagi umat ini dan bagi para pedagang hari ini. Ketika orang berkumpul, maka disitulah perkumpulan orang itu menjadi pasar. Maka muncullah pasar-pasar di sekitar Mekah. Ada yang terkenal sekali adalah Pasar Ukad, yang sampai hari ini Pasar Ukad itu masih diabadikan. Kalau kita ke arah Taif, kita akan melihat ada petunjuk ke arah Pasar Ukad, dan hari ini Pasar Ukad itu sudah ditutup, tetapi dia dibuka tahunan hanya untuk mengabadikan momentum budaya zaman Ukad dulu. Ada Pasar Dzil Majaz, ada pasar-pasar di sekitar Mekah, dan itulah tempat dulu mereka berjual beli. Atau yang kemudian memanfaatkan juga jalur Mekah, karena Mekah itu adalah jalur dagang yang menjadi jalur utama yang melintas dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, di pesisir, kurang lebih di pesisir Laut Merah itu. Maka karena dia menjadi jalur lintas dagang, maka dia menjadi negeri yang memanfaatkan itu. Itulah yang disebut dengan ilaf. Itu adalah karya dari buyut Nabi Muhammad SAW. Dan karena ilaf itulah, maka orang Quraisy bisa melakukan rihlah tasyita'i was-saif, bisa melakukan rihlah atau perjalanan dagang di dua musim, musim dingin dan musim panas. Di musim dingin, masyarakat Arab akan berdagang ke arah selatan, yaitu ke arah Yaman. Karena di arah Yaman udaranya tentu lebih hangat, sehingga di musim sangat dingin itu mereka menuju ke arah yang lebih hangat, yaitu Yaman. Mereka berdagang di Yaman. Adapun musim panas, mereka berdagang ke arah utara, ke arah Syam. Karena di arah Syam udaranya cenderung lebih sedang, sehingga ketika musim panas lebih sedang itu mereka lebih nyaman berdagang ke arah utara. Maka kemudian itu menjadi jalur dagang yang luar biasa, dan itulah yang menaikkan kesejahteraan masyarakat Mekah, dan efeknya adalah membuat masyarakat Quraisy menjadi pakar-pakar pasar, menjadi ahli-ahli dagang. Dan ini menjadi pelajaran bagi semua para pedagang. Karenanya Nabiullah Muhammad SAW memiliki keahlian berdagang, dan itu sudah ini merupakan rencana Allah Subhanahu Wa Taala bahwa calon Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu sudah mulai berlatih dagang di umur 12 tahun. Walaupun 12 tahun belum berdagang, karena begitu sampai ke wilayah di tempat dagang, yaitu di kota Busra, wilayah Syam, direkomendasikan saat itu untuk segera dipulangkan kembali karena kekhawatiran yang kita sangat dengar pendeta Bahira, karena dikhawatirkan bahwa anak kecil ini akan diganggu oleh orang-orang Yahudi. Dan Abu Thalib sang paman kemudian memerintahkan untuk dibawalah Muhammad pulang, dan artinya belum sempat melakukan transaksi dagang. Tapi perjalanan 1000 km lebih dari Mekah menuju Syam itu sudah merupakan pelajaran awal. Karena sepanjang perjalanan para pedagang pasti berbincang. Apa yang mereka bincangkan? Pasti yang mereka bincangkan diantaranya tentang pasar, tentang transaksi, tentang harga, tentang berbagai macam hal, tentang produk-produk yang baru, tentang negeri-negeri yang mengirimkan apa, pasti jadi pembicaraan para pedagang. Karena itulah maka Nabi dan para sahabat di Mekah, contoh yang lain adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu adalah teman Nabi SAW, teman akrab Nabi. Dan disebutkan bahwa rumahnya Abu Bakar itu kalau hari ini kita boleh katakan semacam kantor konsultan dagang. Mengapa? Karena sejarah mengatakan bahwa Abu Bakar itu rajulan muhabbaban, orang yang sangat dicintai oleh masyarakat. Karena begitu Abu Bakar duduk di rumahnya, orang berdatangan ke rumahnya. Kemudian orang akan berbincang, bertanya tentang masalah dagang kepada Abu Bakar.
radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, dan tentu saat itu secara umum menimbulkan masalah perekonomian yang baru. Bagaimana tidak? Ketika para sahabat Nabi SAW yang dari Mekah datang dalam jumlah yang lumayan, kemudian begitu masuk ke Madinah, sebagian besar mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya saudara, tidak punya harta. Bahkan kalaupun punya harta di Mekah ditinggalkan dan tidak boleh dibawa ke Madinah. Karenanya menjadi masalah perekonomian sendiri, tetapi umat ini harus mandiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memproses perekonomian ini terutama di dunia perdagangan, karena perdagangan adalah penopang terbesar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikerumuni, dikelilingi oleh orang-orang yang ahli dagang, karena mereka berasal dari Mekah, baik orang Quraisy ataupun selain masyarakat Quraisy, dan sebagiannya juga adalah masyarakat Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa ini bicara tentang masalah perdagangan. Ini semua diajarkan Nabi di pasar muslimin, diajarkan dalam masalah transaksi muslimin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau ingin berdagang itu diberkahi, maka harusnya shadaqah wa bayyana. Harusnya dia jujur, itu satu, dan menjelaskan kalau ada cacatnya. Hari ini nggak masuk. Orang jual beli tidak akan masuk, karena kita pikir, kalau saya jelaskan cacatnya siapa yang mau beli? Lihat, subhanallah. Ini bukti bahwa dalam urusan bisnis pun itu harus orang yang beriman. Karena Nabi mengatakan, lihat, dan Anda harus buktikan ini, bahwa orang yang jujur dan menjelaskan barangnya, termasuk kalau ada cacatnya, maka akan diberkahi. Kalau tidak, kemudian dia ternyata menyembunyikan, tidak jujur dan menyembunyikan, maka kata Nabi, muhiqat barakatuhuma, maka akan dihapus keberkahan itu. Jadi mengurangi timbangan itu bukan hal yang sederhana. Makanya Quran mengatakan bahwa agar mereka memenuhi timbangan, mereka memenuhi ukuran. Dan inilah yang menjadi pelajaran mahal untuk kita semuanya, bahwa ketika Nabi SAW masuk ke Madinah, maka dijumpailah masyarakat itu masyarakat yang sangat buruk timbangannya. Ketika masyarakat ini sangat buruk timbangannya, maka Nabi dengan panduan syariat menyampaikan, jangan kurangi timbangan, penuhi timbangan. Bahkan ada ajaran Nabi yang luar biasa. Kalau kalian menjual, kata Nabi, zin wa arjih, kata Nabi, timbang dan tolong diberikan lebihan. Dikasih lebihan sedikit, tak mengurangi rezeki kita, bukan malah dikurangi. Nah, masalah yang terbesar juga adalah masalah riba. Transaksi ribawi ketika pedagang ingin meminjam uang untuk modal, atau petani meminjam uang untuk modal, maka Yahudi selama ini sudah menjalankan konsep ribawi. Ketika keadaannya seperti itu, maka Nabi hadir untuk menghapus riba itu, dan Quran sendiri yang mengatakan, ini pelajaran sangat mahal buat kita semuanya. Ternyata konsep riba yang membuat perekonomian menjadi luluh lantak itu adalah riba. Ternyata Quran mengatakan untuk menghancurkan riba dengan dua jalan, kata Quran. Salah satunya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Pelajaran dari Rasulullah SAW dan para sahabat tentang dunia perdagangan, kita diberikan dua pelajaran mahal. Pelajaran di fase Mekah dan pelajaran di fase Madinah. Nabi SAW puncaknya telah membuat pasar sendiri, sistem perdagangan dalam Islam yang berhasil menutup peradaban perdagangan Yahudi saat itu. Di mana caranya adalah dengan cara menghadirkan orang-orang dengan skill, dengan kemampuan berdagang yang dibawa dari Mekah. Kemudian Nabi telah memiliki komunitas muslimin yang siap memindahkan perdagangan mereka dan jual beli mereka ke pasar muslimin. Barulah ke tempat dibuat oleh Nabi di Madinah, dan itu menjadi pelajaran. Tak cukup hanya dengan menggunakan semangat, tak cukup hanya dengan sekedar membuka sebuah tempat untuk berdagang. Kalau ingin menutup perdagangan Yahudi yang zalim, maka ambillah pelajaran dari Rasul dan para sahabat dalam dunia perdagangan, baik di fase Mekah ataupun di fase Madinah. Fa'tabiru ya ulil absar,
ambillah pelajaran. Wahai orang-orang yang punya pandangan dan punya akal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.